Halo semuanya, ketemu kita di video seri self love yang kedua. Setelah kemarin kita ngomong tentang mencintai diri secara fisik, karena tubuh ini adalah ilusi, we are not how we look, dan kita harus melepaskan identifikasi diri bahwa aku adalah tubuhku, karena sebenarnya the truth self adalah apa yang ada di dalam sini, ya kan? Jadi mau seperti apapun penampakan kita, dari ras apapun kita lahir, suku apa, bentuk badannya gimana, genetikanya gimana, we have to love ourselves. Karena tubuh ini yang sudah membawa kita kemana-mana, dan tubuh ini yang sudah membantu kita mencapai achievement kita di hidup ini, membantu kita menjalankan misi kita di dunia ini. Dan ada satu hal indah yang pengen saya bagi deh. Jadi salah satu cara untuk self love, saya akan bring up dua hal deh ya. Saya persempit jadi dua hal. Saya mau membahas mencapai self love dengan buku, ya, dengan buku-buku self help, self improvement. Kemudian yang kedua, menggaining self love lewat peers, ya, teman-teman yang saling memberikan pengaruh positif, ya. Karena saya pun sangat mendapatkan bantuan dan support dari peers group ini, dari peer group ini. Yang pertama adalah buku. Saya sangat mencintai buku. Saya sangat kutu buku banget. Sejak kecil saya suka buku. Makanya saya pakai kacamata, makanya saya punya minus dan silinder, karena saya penggila buku sejak kecil. Dan menurut saya buku adalah sebuah, atau membaca adalah sebuah sacred space, membaca adalah sebuah rekreasi, membaca adalah sebuah gerbang ke pemahaman yang tidak terbatas, gerbang saya untuk bisa mengunjungi tempat-tempat di dunia. Makanya saya sangat menyarankan semua orang untuk membaca buku, suka atau tidak, dicoba aja. Karena buku ini sangat miracle di dunia ini. Salah satu keajaiban yang saya terima di hidup saya adalah adanya buku. Karena buku ini tanpa harus kita ketemu dengan si penulisnya yang sangat jenius, yang sangat luar biasa, yang punya karya-karya inspirasional, kita nggak perlu terbang ke negara tempat penulis itu tinggal, atau bayar workshop yang mahal dan effort yang sangat besar untuk ikut langsung workshopnya. Tapi dengan buku kita bisa serap ilmunya. Dan gak hanya itu, kita tidak hanya punya akses ke penulis-penulis yang masih hidup sekarang, tapi kita juga punya akses ke penulis-penulis yang lebih sudah ke ascended masters, kayak Napoleon Hill lewat bukunya tentang Becoming Rich, atau Lao Tzu yang hidupnya sudah beribu-ribu tahun yang lalu, tapi kita bisa masih belajar Dao De Ching. Atau misalnya ya yang sudah, tokoh-tokoh yang sudah tiada gitu, bisa jadi Malcolm X, bisa jadi Martin Luther King Jr., bisa jadi Nelson Mandela, kayak gitu-gitu, karyanya abadi di dalam sebuah buku. Jadi I think a book is a miracle, dan kita bisa membuka banyak keajaiban datang ke hidup kita lewat buku juga. Apalagi untuk self love ini, 80% proses saya dalam mendapatkan self love adalah lewat buku. Yang pertama adalah yang sangat recommended, You Can Heal Your Life. Buku ini sudah ada sejak saya belum ada di dunia ini. Buku ini hadir di tahun akhir 70-an dan awal 80-an, ya, dikarang oleh Louise Hay, yang kisahnya sangat menyentuh, dan hidup saya berubah karena dia. Kemudian sudah jutaan, mungkin ratusan juta orang yang memiliki kehidupan yang lebih baik lewat buku ini. Dan buku ini juga saya tulis ulang afirmasi-afirmasi yang tepat buat saya salin di kertas, kemudian sering saya ucapkan dan saya resapi setiap hari. Jadi ini adalah buku pertama saya tentang self love yang benar-benar menimbulkan impact yang luar biasa.
Dan buku ini berseri, ada workbooknya juga. Jadi workbook ini lebih ke hands on-nya, lebih kita berpartisipasi secara aktif dengan menulis apa saja yang menurut kita menjadi sumber masalah kita, atau sumber trauma kita, atau sumber kenapa kita bisa nggak pede, kenapa kita bisa minderan, atau kenapa bisa kita attract relasi-relasi yang tidak sehat. Dan jujur saya pun juga belum selesai bekerja di sini karena I read too many books. I just cannot stick just to one book. Tapi yang awal-awal saya udah lumayan bagus, lengkap misinya. Dan pas bekerja di lembaran selanjutnya, mungkin saya perlu kayak stop sejenak dan berkoneksi dengan my deeper layer sebelum bisa lanjut. Dan kadang penyakitnya suka kayak gitu, saat saya dipaksa oleh suatu buku atau suatu hal atau satu kejadian untuk berkoneksi dengan my most inner pain, itu kadang saya di situ kadang saya merasa sedih kan. Di situ kadang saya harus pause untuk kayak stop, kayak dealing dulu with my inner pain, berduel, berhadap-hadapan face to face dengan my inner pain. Dan itu proses yang tidak mudah ya, dan akhirnya harus saya lewati. And then lebih lanjut akan saya bahas berikutnya, tapi yang ini ya semenjak saya kenal Louise Hay dan publisher Hay House, saya jadi kayak impulsively mengkoleksi apapun buku yang dipublish sama Hay House itu. Salah satunya adalah ini. Jadi Louise Hay itu kan kayak punya geng sesama penulis yang mereka soul group banget dan mereka suka kerja bareng, dan salah satu hasilnya adalah ini. Jadi tentang gratitude, karena self love itu juga identik dengan gratitude. Dan kalau menurut saya ini lebih ke kayak kompilasi cerita pendek ya, testimoni atau kisah pendek, kurang lebih 2-3 halaman, dan modelnya kayak chicken soup gitu deh. So kalau pagi-pagi aku masih ada waktu, aku bangun lebih cepat, aku suka grab this book dan buka secara random apa aja yang draw me to the story, terus aku baca kurang lebih 2-3 menit, selesai, dan aku akhirnya dapat satu pesan dan pelajaran baru di hari itu. Kemudian ini buku yang lumayan paling baru, Loving Yourself to Great Health. Jadi ini kayak Bible-nya. Jadi kalau ini tuh kayak teorinya ya, nyawanya, esensnya, biangnya, madrenya. Nah kalau ini tuh kayak hands on praktisnya, bukan workbook tapi bener-bener operasionalnya, karena ada resep-resep sehat, ada panduan cara kita makan, panduan cara kita beraktivitas, panduan cara kita pakai produk-produk kecantikan apa yang sehat, panduan untuk kita belanja, memilih bahan makanan, belanja untuk make up segala macam, itu semuanya kayak detail banget ditaruh di sini. Dan ini adalah hasil karya Louise Hay dengan terapis-terapisnya, dengan Alia Cadro dan Heather Dane, dan 2 orang partner penulis co-writer di sini juga adalah orang-orang yang sangat inspirasional, karena saya sudah pernah mengikuti webinarnya, dan mereka benar-benar subhanallah banget, masih muda tapi sangat breakthrough ya. Jadi Louise Hay ini pada saat menginjak umur ke 70, ke 60, 70, dia mulai mengalami masalah-masalah penuaan, dan akhirnya dia tidak malu untuk bekerja sama dan belajar dari orang lain, dan ketemulah sama terapis-terapis ini. Si Alia Cadro ini kayak lebih ke terapi Ayurveda, dan si Heather Dane ini lebih ke medicalnya, lebih ke coaching secara keseluruhan. Dan dua-duanya ini sakti, dan banyak banget ilmu yang saya dapat, dan kayaknya lengkap banget. Ini kayak yang one stop healthy lifestyle, yang kalau kita punya, yang kalau nggak ada buku apapun, kita cuma punya satu buku, cukup dengan ini, kayaknya kita udah kayak bisa dapet ke jalur yang benar.
Dan ini adalah Empowering Woman. Semuanya Louise Hay ya kayaknya ya, meskipun nggak cuma Louise Hay sih, saya punya banyak sekali buku dari penulis-penulis lain. Empowering Woman ini really speaks to me karena saya seorang doula yang banyak bekerja dengan wanita. Saya banyak berhubungan dan berconnect dengan derita-derita para wanita, kisah-kisah sedih para wanita, maupun kekuatan yang luar biasa dari para wanita. Makanya saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan profesi ini. Saya bisa bersyukur sekali diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan yang sekarang ini, berhubungan dengan banyak ibu, banyak wanita. Rasanya luar biasa banget. Dan di Empowering Woman ini saya punya punya ekstra energi dan ekstra suntikan semangat supaya saya bisa memberikan semangat dan positif ambience untuk klien-klien saya maupun teman-teman saya yang kadang datang kepada saya dalam kondisi lemah, kondisi takut, kondisi depresi, kondisi sakit dan sebagainya. Ini pegangan saya banget. Terus yang kedua, selain buku, kalian harus baca buku ya. Dan ini semuanya tuh ada di Open Trolley atau OL Shop semua tuh udah jual ya. Aku yakin banget udah banyak yang jual. Kalian harus baca, karena baca itu benar-benar subhanallah gerbang menuju segala possibility, segala probabilitas, segala miracles itu akan kejadian lewat buku. Dan aku adalah saksi hidupnya gitu. Yang kedua, kalian bisa self love, atau aku pribadi mendapatkan self love itu dari peer group ya. Karena alhamdulillah aku setelah jatuh bangun ya, setelah mengalami masalah yang sangat pelik dan sangat bikin aku down tahun lalu, ternyata belakangannya baru dikasih sama Allah sebuah peer group yang sangat-sangat benar-benar soul group dan sangat-sangat benar-benar ngangkat aku banget, yang bikin aku merasa dapat lagi harapan hidupku sebagai wanita dan sebagai women advocate. Jadi di peer group ini adalah orang-orang yang ya udah, kalau ada yang pamer, kita udah nggak merasa iri lagi atau udah nggak merasa keganggu lagi, karena memang kita tahu kalau lagi pamer sesuatu kayak posting masakan atau lempar-lemparan resep donat atau resep kue cubit segala macam, kita tahu kalau itu just having fun. Dan kadang kita pamernya tuh pamer yang simple kayak mie telur rebus, Indomie telur rebus, pajang, terus yang lainnya pada iri, asem, gue jadi lapar, sebagainya. Kita sharing tentang beauty products ya, kita jadi kayak sharing bahwa secara tersirat kita saling menularkan energi-energi untuk loving ourselves and feel good about ourselves. Dan jujur, peer group ini bikin aku jadi feel good about myself, dan moga-moga aku juga sebaliknya bikin mereka lebih feel good about themselves, feel good about their family, feel good about their life ya. Jadi memang mau kegiatan apapun ya, mau berhenti merokok atau mau diet atau mau hidup lebih sehat atau mau menuju self love yang lebih besar, itu peer group sangat memegang peranan penting. Jadi I'm so grateful with this peer group. Kalau yang kita intinya nggak boleh mendem ya. Kalau ada yang nggak suka atau kalau memang ada isu yang harus diangkat, kita nggak ngadu ke orang ketiga atau nggak ngadu di belakang, tapi kita langsung ngadu langsung ke orangnya gitu. Dan itu akan membuat suatu hubungan yang sehat, komunikasi yang sehat. Jadi I'm so happy karena ya kita belajar bagaimana untuk menyenangkan diri sendiri, meskipun kita jadi lucu-lucuan lah, jadi kayak sebarin memes lipstick atau sebarin tren terbaru apalagi yang sebenarnya bukan borjuis ya, tapi sebenarnya hanya biasa aja kayak ibu-ibu suka pakai bedak ini, yang bagus apa ya, produk apa lagi ya, OL shop tentang makanan-makanan sehat, ada di Green Mommy, ada di Eat Clean, IG yang bagus dan yang murah apa ya. Di situ sangat empowering dan sangat asertif.
Dan seperti mungkin Females Daily atau Mommy's Daily atau Urban Mama, versi kecil tapi versi yang lebih humble dan yang versi yang lebih down to earth kalau aku bilang. Dan itu impactnya sangat positif sekali. Dan kalau kita sudah tumbuh menjadi seseorang yang lebih besar secara jiwa, maka tidak hanya kita mencintai diri kita, tapi juga mencintai apa-apa yang kita punya, apa-apa yang menempel ke kita, baik itu rezeki, baik itu pekerjaan, baik itu lingkungan, tetangga, semua yang non fisik, semua yang datang ke kita itu bisa kita blessing semuanya. Dan akhirnya kalau kita sudah seperti itu, maka akhirnya kita bisa mengetrack hal-hal yang jauh lebih baik, mengetrack kesempatan-kesempatan yang jauh lebih luar biasa. Karena dengan mencintai diri sendiri atau dengan punya self love, kita jadi orang yang sudah gak berlabel lagi, yang sudah gak punya identifikasi tentang keduniawian lagi. Kita sudah jadi the true being, ya. True being artinya jadi jiwa kita yang otentik. Jadi bukan fisik yang punya jiwa, tapi adalah sebuah jiwa yang sedang mengalami physical experience atau eksistensi fisik. Dan di situ kalau kita sudah jadi the real me, bukan Hanita ya, bukan Hanita binti Purwanto, bukan Hanita yang SD-nya ini, SMP-nya ini, SMA-nya ini, kuliahnya ini, tapi benar-benar Hanita yang I am, Hanita yang I am that I am. Itu maka saya akan lebih banyak dapat intuisi yang bagus, saya dapat banyak dukungan dan petunjuk dari Allah dan dari para malaikat. Saya dapat banyak insight dan kayaknya kalau lagi dapat masalah diarahin ke solusinya tuh, ke jalannya tuh lebih bener aja dari berbagai macam alternatif. Saya kayaknya lebih mudah untuk digiring ke jalan yang benar. Itu yang saya rasakan semenjak saya menerapkan self love. Meskipun sampai sekarang saya juga masih banyak insecure-nya. Saya sangat takut kalau berhadapan dengan orang-orang yang sangat suka mengkritik saya atau sangat kurang nyaman dengan saya. Saya juga bisa merasakan energi orang kalau saya ketemu dan orang itu rada-rada gimana sama saya juga jadi ciut. Tapi ya semua berproses, learning by doing. Saya akan menjadikan semua orang yang hadir di hidup saya itu adalah sebuah guru, dan saya tidak akan berhenti untuk teaching hal ini ke teman-teman semuanya. So I hope you enjoy what I teach today about self love, dengan membaca buku dan menemukan hubungan-hubungan yang tulus ya, kelompok-kelompok yang tulus dan kelompok-kelompok yang bikin kamu nyaman ya, dan menjadi diri kamu sendiri. Semoga semuanya sehat, semuanya bahagia, dan semua bisa mencintai dirinya sendiri. Have a nice day. Assalamualaikum and see you in the next a whole lot more self love video by Hanita.